Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pemerintahan Presiden Biden dilaporkan sedang merencanakan kemungkinan pemberian vaksin tambahan atau suntikan booster kepada lebih banyak warga Amerika. Ini menyusul keputusan otoritas kesehatan Amerika untuk memberikan suntikan ketiga bagi warga dengan penurunan kekebalan tubuh. Dengan kasus COVID melonjak di seluruh Amerika, pemerintahan Biden bersiap untuk kemungkinan memperluas suntikan tambahan bagi lebih banyak warga Amerika mulai September atau Oktober mendatang. Menurut harian New York Times, tambahan suntikan vaksin ini tampaknya akan diutamakan bagi penghuni panti lansia, tenaga kesehatan, dan warga lanjut usia lainnya. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci mengatakan suntikan booster tampaknya akan diperlukan bagi semua orang pada akhirnya nanti, dan pihaknya masih mengevaluasi kemungkinan ini berdasar data harian. Untuk saat ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC baru memberikan rekomendasi pemberian suntikan booster bagi penderita penurunan imunitas. Ini terjadi saat kasus COVID di Amerika melonjak 900% dibanding bulan Juni lalu, dengan sekitar 83.000 orang kini menjalani rawat inap di rumah sakit. Menurut ABC News, lebih banyak anak yang terpapar COVID dan rumah sakit di beberapa wilayah kehabisan ruang perawatan intensif bagi anak-anak. Sementara itu, Gedung Putih melaporkan naiknya tingkat vaksinasi dengan hampir 1 juta orang yang divaksin dalam sehari pada Jumat kemarin. Angka ini adalah yang tertinggi sejak awal Juli. Saudara, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan mengungsi ke Tajikistan dan pasukan Taliban memasuki ibu kota Kabul setelah menguasai hampir seluruh negara itu. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat mengevakuasi warga dan diplomatnya dari Kabul, sementara jumlah korban dan pengungsi terus meningkat. Kelaparan dan kehilangan harapan menjadi pemandangan lazim dalam kondisi perang di Afghanistan. Warga di kamp pengungsian ini kehilangan keluarga dan tempat tinggal mereka. از باغ شرکت میگم خونم آوان خورد شوی مرد بچه‌ام شاید چت کل لگی خونم برباد شد ما چی کنم خونم آوان خورد شوی مرد بچه‌ام شاید چت کل لگی خونم برباد شد ما چی کنم ما کجا بریم مولی. Sejak Mei, serangan kelompok Taliban meningkat dan dalam beberapa minggu belakangan mencapai kota dan daerah tempat tinggal warga sipil. Sejumlah negara menarik diplomat dan warga negara mereka dari Afghanistan. Inggris dan Amerika Serikat mengirimkan pasukan untuk mengevakuasi warga masing-masing. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks. In order to facilitate this reduction, the Department of Defense will temporarily deploy additional personnel to Hamid Karzai International Airport. Pengamat menilai kekalahan pasukan Afghanistan akibat ketidakpercayaan pasukan terhadap pemerintahnya. The Afghan military is fighting for a government that many see as corrupt. Meanwhile, they're going up against a force that has a very high morale because of its success on the battlefield and who believes it's waging war to establish the Islamic Emirate of Afghanistan, that there's actual religious justification. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR mencatat sedikitnya 400.000 warga dipaksa mengungsi, mengikuti jejak 2,9 juta warga Afghanistan lain yang sudah terusir sejak akhir 2020. Demikian laporan VOA. Beralih ke aplikasi ponsel yang semakin luas penggunaannya, yakni tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti transportasi, penginapan, ataupun antaran makanan. Sebuah aplikasi baru memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk menikmati kolam renang di dekat rumah mereka. Di kawasan Queens, New York, Carmen menyiapkan rumahnya untuk tamu. Bukan untuk menginap seperti layaknya Airbnb, tapi untuk layanan terbaru yang bisa dipesan online lewat aplikasi ponsel, Swimply. Layanan berbagi kolam renang dengan tarif per jam. At first, I was a little reluctant because I said, I don't know who's coming. I want to make sure they feel comfortable and I feel comfortable. But it's been the best experience. To have someone enjoy my home as much as me and make it feel like their own is something very special. Kepada kantor berita Reuters, Carmen menceritakan siapa saja yang menjadi klien utamanya. Usually, I get a lot of renters from the city who are living in apartment buildings or in homes with probably no backyards. And they come here and they have a wonderful time. They call it a staycation. Yes. Untuk berwisata di tengah pandemi tak perlu jauh-jauh. Itulah yang ditawarkan Swimply. Staycation alias wisata tanpa meninggalkan kota sendiri menjadi pilihan. Our vision really is the extension of the sharing economy beyond the functional, right? The sharing economy, Uber, Airbnb,
very functional. Hospitality, transportation, things you need every single day. What we're trying to do is to extend the sharing economy to the experiential. Things you want to do, to give you a feeling of luxury, a feeling of a lifestyle that you couldn't necessarily afford, but now you can, right? That's what we're trying to do. It's an extension of the sharing economy. And to those ends, we're going to explore every possibility. Satu dampak lain menurut Asher, orang jadi saling mengenal antara yang berbagi fasilitas rumahnya dengan yang menyewa. Demikian laporan tim VOA. Saudara, menyambut peringatan ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pesepeda mengadakan acara Goes Merdeka bekerjasama dengan KJRI San Francisco. Para pegoes ini datang dari beberapa kota besar Amerika dan menelusuri jalan-jalan kota San Francisco sembari tetap mematuhi prokes COVID-19. Ini adalah goeser dari San Francisco Bay Area, Houston, dan Los Angeles, peserta Goes Merdeka yang diadakan KJRI San Francisco untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dan ini merupakan satu kegiatan untuk memupuk persatuan kesatuan di antara masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pada saat pandemi ini. Sekitar 90 pesepeda peserta Goes Merdeka, termasuk warga Amerika, diminta menerapkan protokol kesehatan, memakai masker ketika berhenti dan istirahat, serta mengisi kuesioner mengenai kondisi kesehatannya. Di situ salah satunya ada pertanyaan, apakah sudah vaksin, apakah juga ada demam dalam beberapa hari terakhir, seperti itu. 1, 2, 3. Sesuai tema Hari Kemerdekaan RI ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, para peserta ditantang untuk menaklukkan jalan-jalan di sekitar San Francisco yang naik turun. Rute dibagi dua, rute yang pertama adalah rute 17 miles atau kita sebut 17 Agustus, dan rute kedua adalah 34 miles atau kita sebut Maju Tak Gentar. Wah, menarik sekali, kita bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah di San Francisco, seperti Palace de Fine Arts ini sebagai setopan pertama. Goes di San Francisco first time ini, kita dari LA jauh-jauh, sangat senang. Goes Merdeka memang menjadi ajang silaturahmi dan rekreasi sehat bagi diaspora Indonesia pecinta sepeda setelah cukup lama hanya dapat bertemu secara virtual. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.